Pagi di kantor pusat Viron Motor selalu sibuk. Suara sepatu, nada telepon, dan percakapan kerja memenuhi ruangan besar itu. Di tengah suasana itu, seorang wanita berpenampilan rapi berjalan cepat sambil membawa tablet. Semua karyawan langsung menunduk atau berpura-pura sibuk. Wanita itu adalah Putri, 40 tahun, manajer operasional yang terkenal tegas dan perfeksionis. Rambutnya disanggul rapi, jas abu-abu muda selalu disetrika halus, dan parfum mahalnya bisa dikenali dari jarak 5 meter. Laporan penjualan bulan lalu sudah saya minta kemarin sore. Kenapa baru dikirim sekarang? Suaranya tajam, membuat staf muda di depannya gugup. Maaf Bu Putri, komputer saya sempat. Jangan beralasan. Di sini semua orang dibayar untuk hasil, bukan untuk cerita. Potong Putri dengan nada datar. Ia lalu berjalan menuju ruangannya. Semua orang tahu, kalau Putri sudah bicara seperti itu, lebih baik diam saja. Ruang kerja Putri luas dan tertata rapi. Dindingnya penuh sertifikat penghargaan. Dan di atas meja ada foto dirinya bersama CEO lama perusahaan. Ia menatap foto itu sejenak, tersenyum tipis. Tak ada yang bisa menggeser saya di sini, gumamnya pelan. Telepon di mejanya berdering. Ya, Rina? Suara sekretarisnya terdengar di seberang. Bu, si teknisi baru yang datang minggu lalu mau menyerahkan laporan servis kendaraan test drive. Katanya harus langsung ke ibu. Teknisi, suruh dia titip ke bagian maintenance. Saya tidak punya waktu untuk orang-orang baru, jawab Putri tanpa berpikir panjang. Tapi Bu, katanya laporan itu harus ditandatangani langsung oleh manajer operasional. Putri menghela napas kesal. Baiklah, suruh dia tunggu di lobi. Saya turun 5 menit lagi. Beberapa menit kemudian, Putri turun ke lobi sambil mengecek ponselnya. Matanya langsung tertuju pada seorang pria yang duduk di kursi tunggu. Bajunya sederhana, celananya agak lusuh, dan sepatunya tampak biasa saja. Ini pasti teknisinya, pikir Putri. Pria itu berdiri dan tersenyum ramah. Selamat pagi Bu, saya Junaidi. Ini laporan servis kendaraan test drive minggu lalu. Putri menatapnya sekilas, lalu menandatangani kertas tanpa membaca. Lain kali jangan datang ke sini dengan pakaian seperti itu. Lobi ini bukan bengkel, katanya dingin. Junaidi masih tersenyum sopan. Baik Bu, saya hanya mengikuti jadwal yang diberikan. Putri menatapnya sinis. Kalau mau dihormati di tempat kerja, belajar tampil pantas dulu. Dunia profesional tidak menilai niat, tapi tampilan. Beberapa karyawan yang melintas berhenti sejenak, pura-pura sibuk sambil memperhatikan. Suasana agak canggung. Junaidi tidak membalas. Ia hanya menunduk sopan dan berkata pelan. Baik, terima kasih atas sarannya Bu. Putri meliriknya sekilas lalu berbalik menuju lift. Dalam hati ia bergumam, entah bagaimana perusahaan ini merekrut orang seperti itu. Di lantai atas, Rina menyambutnya. Bu, tadi saya lihat Ibu bicara dengan teknisi baru itu. Orangnya sopan sekali ya. Putri menatap sekretarisnya. Sopan saja tidak cukup, Rina. Lihat penampilannya, seperti orang baru keluar dari bengkel umum. Ini perusahaan otomotif internasional, bukan tempat latihan montir. Rina hanya tersenyum canggung. Tapi katanya dia direkomendasikan langsung oleh pihak investor baru, Bu. Putri berhenti mengetik. Investor baru? Tanyanya pelan. Iya, saya dengar ada investor besar yang baru masuk minggu lalu. Tapi belum diumumkan siapa. Putri mengangkat alis tapi tidak terlalu memikirkannya. Siapapun investornya, selama saya yang pegang kendali operasional, semua tetap di bawah pengawasan saya. Sore hari, saat semua karyawan mulai pulang, Putri masih duduk di ruangannya. Ia menatap jendela besar dengan pemandangan kota. Dari lantai 15, lampu-lampu mobil terlihat seperti garis-garis kecil yang rapi di jalan raya. Baginya, hidup adalah tentang posisi dan pencapaian. Ia sudah bekerja keras selama 15 tahun untuk sampai di titik ini. Ia tidak punya waktu untuk kesalahan, apalagi untuk orang-orang yang dianggapnya tidak berkelas. Teleponnya berbunyi. Bu Putri, besok ada rapat dengan pihak investor besar jam 10 pagi. Mohon hadir. Suara HR manager mengingatkannya. Putri menjawab cepat. Tentu.
Investor baru harus tahu siapa yang menjaga kualitas perusahaan ini. Ia menutup telepon dan tersenyum puas. Besok mereka akan tahu, tanpa saya Viron Motors tidak akan berjalan. Sementara di luar gedung, Junaidi berjalan meninggalkan area parkir. Ia melihat gedung tinggi itu dengan senyum kecil di wajahnya. Besok sepertinya hari yang menarik, katanya pelan sebelum masuk ke mobil hitam sederhana yang dikendarainya sendiri. Besok sepertinya hari yang menarik, kata Junaidi pelan sebelum masuk ke mobil hitam sederhana yang dikendarainya sendiri. Keesokan paginya, Putri sudah berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan blazer biru tua dan rok pensil hitam. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak segar, dan matanya menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Rapat dengan investor besar. Hari ini tidak boleh ada yang salah, ucapnya sambil menata bros di jasnya. Apartemen Putri berada di lantai 20 sebuah gedung modern di pusat kota. Hidupnya teratur. Bangun pukul 5, olahraga ringan, sarapan roti gandum dan kopi hitam, lalu berangkat kerja pukul 7. Tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada hewan peliharaan. Hanya dirinya dan ambisi. Di perjalanan menuju kantor, sopir pribadinya, Pak Herman, mencoba membuka percakapan. Bu, kabarnya investor baru ini orang Indonesia juga, tapi lama tinggal di luar negeri. Putri mengangguk tanpa menoleh. Bagus. Semoga dia paham sistem kerja internasional dan tidak terlalu ikut campur urusan operasional. Pak Herman tersenyum kecil. Iya, Bu. Tapi katanya orangnya sederhana sekali, tidak seperti kebanyakan pengusaha. Putri menatap kaca depan. Sederhana? Kita lihat saja nanti. Biasanya yang terlalu sederhana tidak bertahan lama di dunia bisnis besar. Sesampainya di kantor, Putri langsung menuju ruang meeting lantai 18. Di sana sudah ada beberapa kepala divisi yang menunggu. Selamat pagi, Bu Putri, sapa mereka hampir bersamaan. Selamat pagi. Sudah siap untuk rapat dengan investor baru? Pastikan semua data penjualan kuartal terakhir sudah diupdate, jawab Putri dengan nada tegas. Rapat baru akan dimulai 1 jam lagi, jadi Putri memanfaatkan waktu untuk meninjau presentasi di laptopnya. Sementara itu, Rina, sekretarisnya, datang membawa secangkir kopi. Bu, tadi pagi saya lihat teknisi baru itu lagi bantu bagian perawatan mobil di area belakang. Orangnya rajin sekali. Putri tidak mengangkat kepala. Biarkan saja. Asal tidak mengganggu kerja bagian lain. Rina menatapnya sejenak. Tapi Bu, saya rasa orang itu pintar. Cara dia jelaskan mesin ke karyawan lain tadi sangat detail. Putri berhenti mengetik dan menatap Rina. Rina, di kantor ini semua orang pintar, tapi tidak semua tahu tempatnya. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena dia kelihatan rajin. Rina mengangguk pelan dan meninggalkan ruangan. Menjelang pukul 10, ruangan rapat mulai penuh. Semua kepala bagian duduk rapi di kursi masing-masing. Putri duduk di kursi utama di samping CEO sementara, Pak Rendra. Investor baru akan datang sebentar lagi, kata Pak Rendra. Putri memeriksa tablet di depannya. Semua data sudah lengkap. Ia siap menunjukkan performa terbaiknya. Tiba-tiba pintu rapat terbuka. Seorang pria berpenampilan sederhana masuk dengan langkah tenang. Jasnya tidak mencolok, tapi raut wajahnya terlihat yakin. Putri langsung mengenalinya. Itu Junaidi, teknisi yang kemarin ia hina di lobi. Beberapa orang dalam ruangan tampak bingung, termasuk Putri. Ia hampir berdiri, namun sebelum sempat bicara, Pak Rendra tersenyum dan berdiri menyambut. Selamat datang Pak Junaidi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Ruangan langsung sunyi. Putri menatap ke arah Junaidi dengan mata membesar. Ia tidak percaya dengan yang baru saja didengarnya. Investor baru, dia? Batinnya kaget. Junaidi tersenyum ramah ke semua orang. Terima kasih Pak Rendra. Saya senang bisa jadi bagian dari Viron Motors. Mohon bimbingannya, semua orang bertepuk tangan pelan. Putri masih kaku di tempat duduknya. Pak Rendra melanjutkan, Bu Putri, saya yakin Anda sudah pernah bertemu Pak Junaidi kemarin ya.
Semua mata menoleh ke Putri. Ia memaksa tersenyum. Oh, iya kemarin di lobi. Saya tidak tahu beliau akan menjadi investor kita, katanya dengan nada menahan gugup. Junaidi menatap Putri dengan ekspresi tenang. Tidak apa-apa, Bu. Kita semua kadang bertemu dengan cara yang tidak terduga. Putri mengangguk cepat, mencoba menutupi rasa malunya. Rapat pun dimulai. Junaidi mendengarkan penjelasan satu persatu kepala divisi dengan penuh perhatian. Sesekali ia memberi komentar singkat yang masuk akal. Semakin lama Putri memperhatikannya, semakin ia sadar bahwa pria itu bukan orang biasa. Pengetahuannya tentang otomotif sangat dalam, dan caranya berbicara tenang tapi berwibawa. Di akhir rapat, Junaidi berdiri dan berkata, "Saya hanya ingin perusahaan ini tumbuh lebih baik tanpa melupakan sikap saling menghargai. Karena tanpa itu, performa tidak ada artinya." Kalimat itu membuat Putri menunduk tanpa sadar. Setelah rapat selesai, semua orang keluar satu persatu. Putri masih membereskan berkasnya saat Junaidi menghampiri. "Bu Putri," katanya sopan, "saya ingin berterima kasih atas tanda tangan laporan kemarin. Saya tahu Anda sibuk, tapi Anda tetap meluangkan waktu." Putri menatap wajahnya. Ia ingin menjelaskan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Iya, itu sudah tugas saya," jawabnya cepat. Junaidi tersenyum kecil. "Baik, kalau begitu, sampai jumpa di rapat berikutnya." Ia berjalan pergi dengan tenang. Putri menghela napas panjang dan bersandar di kursinya. Ia tahu hari ini baru awal dari sesuatu yang rumit. Sejak kejadian di rapat itu, Putri tidak bisa fokus bekerja. Setiap kali melihat ruang meeting, bayangan wajah Junaidi muncul di pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras dari biasanya, tapi rasa malu itu belum hilang. Di ruangannya, Putri membuka laptop dan pura-pura sibuk mengetik laporan. Namun pikirannya melayang. Ia masih ingat bagaimana dirinya menatap Junaidi kemarin dengan nada meremehkan di depan banyak orang. Sekarang, orang yang ia hina ternyata adalah investor utama perusahaan. Bagaimana kalau dia marah atau sengaja menjatuhkan karierku? Pikirnya gelisah. Rina, sekretarisnya, masuk sambil membawa map. "Bu, ini hasil evaluasi mingguan bagian produksi. Dan, oh ya, Pak Junaidi barusan mampir ke area workshop. Katanya mau lihat proses uji mesin." Putri pura-pura tidak peduli. "Baik, taruh saja di meja. Tapi, sepertinya beliau ingin berbicara dengan ibu setelah dari sana," tambah Rina. Putri spontan berhenti mengetik. "Dengan saya?" "Untuk apa?" Rina mengangkat bahu. "Kurang tahu, Bu. Beliau hanya bilang nanti siang akan ke lantai ibu." Waktu terasa berjalan lambat. Sekitar pukul 2 siang, pintu ruangannya diketuk. "Tok! Tok! Tok! Masuk!" ucap Putri dengan nada datar. Pintu terbuka. Sosok Junaidi berdiri di sana sambil membawa map biru. "Siang, Bu Putri. Saya tidak mengganggu, kan?" katanya sopan. "Oh, tidak, silakan masuk," jawab Putri cepat. Mencoba bersikap profesional. Junaidi duduk di depan meja. "Saya baru saja meninjau bagian produksi. Ada beberapa catatan kecil tentang efisiensi waktu kerja. Saya ingin berdiskusi dengan ibu, kalau berkenan." Putri berusaha bersikap tenang. "Tentu, silakan." Mereka mulai membahas laporan itu. Awalnya pembicaraan formal, tapi lama-lama suasananya terasa lebih santai. Putri mulai melihat sisi lain dari Junaidi. Pria itu tidak sombong, tidak suka memerintah, dan setiap komentarnya masuk akal. Ketika Putri menjelaskan data dari sisi manajerial, Junaidi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Saya paham kenapa ibu menekan target tinggi," katanya tenang. "Tapi, terkadang kalau tekanan terlalu keras, karyawan malah kehilangan semangat. Saya pernah mengalaminya." Putri menatapnya. "Anda pernah jadi karyawan biasa?" Junaidi tersenyum. "Ya, lama sekali. Saya mulai dari bawah. Makanya saya suka melihat langsung ke lapangan." Ada jeda sunyi beberapa detik. Putri tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa nyaman berbicara dengan seseorang di luar urusan formal. Setelah pembicaraan selesai, Junaidi berdiri. "Terima kasih atas waktunya, Bu Putri."
Saya harap kita bisa kerja sama dengan baik. Putri berdiri juga. Tentu, terima kasih juga sudah datang langsung. Saat Junaidi mengulurkan tangan, Putri sempat ragu. Tapi akhirnya ia menjabat tangannya. Jabatannya hangat, tidak berlebihan, tapi terasa tulus. Sesaat setelah itu, mereka saling menatap singkat. Putri cepat-cepat menarik tangannya dan berdehem kecil. Baik, saya lanjutkan laporan ini dulu, katanya canggung. Junaidi tersenyum. Silakan Bu, saya pamit. Begitu pintu tertutup, Putri duduk kembali dan menyandarkan punggung. Ia memegangi tangannya sendiri. Kenapa jabat tangan barusan terasa berbeda? Gumamnya pelan. Malamnya, di apartemen, Putri tidak seperti biasanya. Biasanya ia sibuk dengan laptop atau menonton berita bisnis. Kali ini, ia malah memandangi langit kota dari jendela sambil membawa secangkir teh. Ponselnya berbunyi, pesan dari Rina. Bu, besok Pak Junaidi ingin mengajak Ibu meninjau proyek mobil listrik di pabrik cabang. Katanya ingin mendengar langsung masukan Ibu. Putri menatap layar ponselnya lama. Kenapa harus saya? Pikirnya. Tapi entah kenapa, ada rasa ingin tahu yang muncul. Ia mengetik balasan singkat. Baik, saya ikut. Setelah itu, ia menaruh ponselnya dan tersenyum kecil tanpa sadar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, itu merasa menantikan hari esok. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Putri merasa menantikan hari esok. Keesokan paginya, ia sudah tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan setelan krem dengan rambut diikat rapi. Di depan cermin kecil di mejanya, ia memastikan semuanya sempurna. Hari ini ia akan menemani Junaidi meninjau proyek mobil listrik di pabrik cabang. Jam menunjukkan pukul 8 ketika Rina masuk. Bu, mobil untuk ke pabrik sudah siap. Pak Junaidi sudah menunggu di lobi. Putri mengangguk. Baik, saya turun sekarang. Di lobi, Junaidi sudah berdiri sambil berbicara dengan dua kepala divisi. Begitu melihat Putri datang, ia tersenyum sopan. Selamat pagi Bu Putri, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Selamat pagi Pak Junaidi. Tidak masalah, ini memang bagian dari pekerjaan saya, jawab Putri dengan nada tenang. Meski sebenarnya ia sedikit gugup, mereka lalu naik ke mobil perusahaan bersama. Sepanjang perjalanan, suasananya tenang. Junaidi beberapa kali mengajak bicara ringan tentang perkembangan industri otomotif, dan Putri menanggapinya dengan hati-hati. Sesekali Junaidi melemparkan candaan ringan, dan Putri tanpa sadar tertawa kecil. Itu membuat suasana lebih akrab dari biasanya. Setibanya di pabrik cabang, rombongan disambut para karyawan dan kepala produksi. Pabrik itu besar, penuh suara mesin dan aroma logam. Ini proyek mobil listrik tahap awal, Pak. Jelas salah satu supervisor. Kita baru menyelesaikan prototipe kedua. Junaidi memperhatikan setiap detail, memuji kinerja tim dan memberikan masukan kecil. Namun, ketika sampai di area pengujian, seorang teknisi melapor bahwa sistem baterai baru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baterainya overheat? Pak, kami masih cari penyebabnya, kata teknisi itu. Putri langsung mengambil alih. Kenapa bisa begitu? Bukankah uji keamanan sudah dilakukan minggu lalu? Teknisi itu tampak gugup. Sudah Bu, tapi ada perubahan spesifikasi bahan dari pemasok. Putri memotong dengan nada tinggi. Jangan beralasan. Ini proyek penting. Kalau investor tahu, kita bisa kehilangan dukungan. Semua orang terdiam. Suasana tegang. Junaidi menatap Putri, lalu melangkah maju dengan tenang. Putri, mari kita dengarkan dulu penjelasannya. Mungkin ini hanya kesalahan teknis. Tapi ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Saya bertanggung jawab atas laporan proyek ini, ujar Putri cepat. Junaidi menatapnya sebentar, lalu menoleh ke teknisi. Tolong tunjukkan datanya ke saya. Beberapa menit kemudian, mereka melihat bahwa masalahnya memang berasal dari bahan pemasok baru. Tidak ada yang salah dari tim produksi. Putri terdiam. Ia merasa malu karena sudah membentak di depan semua orang. Junaidi menatapnya pelan. Kita semua ingin yang terbaik, Bu. Tapi kalau tekanan terlalu besar, kadang orang takut bicara jujur. Putri menunduk. Saya mengerti. Maaf.
Junaidi tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Semua orang pernah terbawa suasana. Suasana mulai mencair lagi. Tapi sebelum mereka meninggalkan area itu, Kepala HR datang membawa kabar mendadak. Pak Junaidi, Bu Putri, kami baru saja mendapat laporan. Ada keluhan dari beberapa karyawan tentang gaya kepemimpinan di kantor pusat. Mereka bilang terlalu keras dan menekan. Semua mata otomatis menoleh ke Putri. Ia kaget, tapi berusaha tetap tenang. Itu pasti salah paham. Saya hanya menjalankan aturan perusahaan. Katanya cepat. Kepala HR menatapnya hati-hati. Tapi laporan ini langsung sampai ke Dewan Direksi, Bu. Mereka meminta klarifikasi resmi minggu depan. Putri merasa jantungnya berdebar. Ini bisa merusak reputasinya. Di perjalanan pulang, suasana di mobil Henning. Putri menatap keluar jendela tanpa bicara. Junaidi akhirnya membuka suara. Bu Putri, saya tahu Anda orang yang sangat berdedikasi. Tapi mungkin sekarang waktunya memberi ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai. Putri tetap menatap keluar. Saya hanya ingin semuanya sempurna. Saya tahu, jawab Junaidi lembut. Tapi kesempurnaan tidak selalu membuat orang bahagia. Putri menoleh. Tatapan Junaidi tenang dan tulus. Untuk sesaat ia tidak bisa berkata apa-apa. Sesampainya di kantor, Putri langsung masuk ke ruangannya. Ia menutup pintu dan duduk diam. Hari itu terasa panjang dan berat. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, posisinya tidak aman. Di meja, ada pesan dari Rina. Bu, rapat internal tentang keluhan staf dijadwalkan besok pagi. Pak Junaidi akan hadir juga. Putri menatap layar ponsel itu lama. Besok, lagi-lagi aku harus berhadapan dengannya, gumamnya pelan. Namun di balik rasa takut, ada sesuatu yang aneh. Perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan setiap kali ia mengingat tatapan Junaidi yang tenang. Namun di balik rasa takut, ada sesuatu yang aneh, perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan setiap kali ia mengingat tatapan Junaidi yang tenang. Keesokan paginya, Putri datang ke kantor lebih awal. Ia berusaha menenangkan diri, menyiapkan laporan pembelaan, dan menata kata-kata untuk rapat internal yang akan membahas keluhan karyawan terhadap dirinya. Itu bukan rapat biasa. Reputasinya sebagai manajer bisa runtuh jika salah bicara. Rina masuk membawa map berisi data pendukung. Bu, saya sudah rangkum laporan kinerja 3 bulan terakhir. Semua target tercapai. Ini bisa jadi bukti bahwa ibu tetap efisien. Putri mengangguk. Bagus. Saya tidak akan biarkan orang-orang berpikir saya tidak layak. Dalam hati, ia tahu laporan itu tidak cukup. Yang dilaporkan bukan tentang hasil, tapi tentang caranya memimpin. Rapat dimulai pukul 10 di ruang konferensi. Semua kepala divisi hadir, termasuk Junaidi yang duduk di ujung meja bersama 2 perwakilan HR. Begitu Putri masuk, suasana langsung sunyi. Ia berusaha terlihat percaya diri. Baik, mari kita mulai, katanya sambil membuka laptop. Saya sudah membaca keluhan yang masuk. Sebagian besar menyebut saya terlalu tegas, tapi saya percaya kedisiplinan adalah alasan mengapa perusahaan ini stabil. Beberapa kepala divisi saling pandang. Salah satu dari mereka, Pak Danu, mengangkat tangan. Bu, kami semua paham ketegasan Ibu, tapi kadang cara penyampaian Ibu membuat staf takut. Mereka segan bicara, bahkan kalau ada masalah penting. Putri mengerutkan dahi. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti siapapun. Saya hanya ingin hasil terbaik. Junaidi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Bu Putri, saya paham posisi Ibu. Tapi kalau orang tidak berani bicara, kesalahan kecil bisa jadi besar. Itu yang kemarin terjadi di pabrik cabang. Putri menatapnya. Jadi Anda berpikir saya penyebabnya? Junaidi menatapnya lembut. Saya tidak bilang begitu. Saya hanya ingin semua pihak punya ruang untuk bekerja tanpa tekanan. Ruangan kembali hening. Beberapa orang tampak menunduk. Putri menatap semua wajah di sekelilingnya dan sadar. Tidak ada yang berani membelanya kali ini. Rapat berakhir dengan keputusan. Putri akan menjalani masa evaluasi selama 1 bulan, sambil didampingi oleh tim pengembangan internal yang dipimpin langsung oleh Junaidi. Saat keluar dari ruangan,
Putri menahan emosi. Rina menyusulnya dengan wajah cemas. Bu, jangan diambil hati dulu. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki citra ibu. Putri berhenti di depan lift. Citra? Selama ini saya bekerja untuk hasil, bukan citra. Rina tidak menjawab. Pintu lift terbuka dan Putri masuk sendirian. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ia tidak lagi segarang biasanya. Ia mulai menyapa staf dengan nada lebih lembut, mencoba menunjukkan perubahan, tapi banyak yang masih menjaga jarak. Suatu siang, Junaidi datang ke ruangannya membawa laporan perkembangan tim. Bagaimana Bu Putri? Udah mulai terbiasa dengan program baru? Putri mengangguk pelan. Lumayan, tapi saya tahu sebagian karyawan masih tidak percaya pada saya. Junaidi duduk di seberang meja. Kepercayaan tidak bisa dipaksa, tapi bisa dibangun. Putri menatapnya. Anda bicara seperti konselor. Junaidi tertawa kecil. Mungkin karena saya pernah ada di posisi mereka. Pernah ditekan, pernah salah, pernah disalahpahami. Putri terdiam. Ia menatap pria itu lebih lama dari biasanya. Ada ketenangan di wajah Junaidi yang sulit dijelaskan. Bagaimana Anda bisa tetap tenang, bahkan ketika orang lain salah paham? Tanya Putri akhirnya. Junaidi tersenyum. Karena saya tahu siapa diri saya. Kalau kita yakin dengan niat baik, orang lain pada akhirnya akan tahu juga. Putri menghela napas. Saya harap begitu juga dengan saya. Hari mulai sore. Ketika Junaidi berdiri untuk pamit, tangannya menyentuh berkas di meja Putri, dan tanpa sengaja jari mereka saling bersentuhan. Keduanya terdiam sejenak. Putri cepat-cepat menarik tangannya. Maaf, tidak apa-apa, jawab Junaidi tenang, dengan senyum kecil. Setelah Junaidi pergi, Putri duduk diam cukup lama. Ia menyandarkan punggung dan menatap langit dari jendela besar kantornya. Ia mulai berpikir, mungkin selama ini dirinya terlalu sibuk membuktikan kemampuan, sampai lupa memperhatikan orang di sekelilingnya. Dan entah kenapa, pikiran tentang Junaidi mulai sering muncul tanpa alasan. Malamnya Rina mengirim pesan singkat. Bu, besok rapat evaluasi mingguan akan dipimpin langsung oleh Pak Junaidi. Beliau minta ibu ikut mempresentasikan rencana restrukturisasi tim. Putri menatap pesan itu lama. Ia tahu ini kesempatan untuk menunjukkan perubahan dirinya, tapi juga ujian besar. Besok, semuanya harus berjalan sempurna, katanya pelan, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal. Kali ini ia tidak hanya ingin membuktikan kemampuan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa ia bisa berubah. Namun di dalam hatinya ia sadar satu hal. Kali ini, ia tidak hanya ingin membuktikan kemampuan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa ia bisa berubah. Keesokan harinya, Putri datang dengan semangat berbeda. Ia membawa map berisi rencana restrukturisasi tim. Hasil kerja keras seminggu penuh tanpa tidur cukup. Ia ingin memperlihatkan bahwa dirinya bisa jadi pemimpin yang tegas tapi bijak. Rapat dimulai pukul 9 pagi. Semua kepala divisi hadir, dan Junaidi duduk di ujung meja seperti biasa, memperhatikan dengan tatapan tenang. Putri memulai presentasinya dengan suara mantap. Rencana ini dirancang agar komunikasi antar bagian lebih terbuka. Setiap tim punya perwakilan yang bisa menyampaikan saran langsung ke manajemen tanpa rasa takut. Beberapa orang mengangguk, bahkan Junaidi terlihat tersenyum puas. Tapi di antara peserta rapat, satu orang tampak tidak senang. Diana, kepala pemasaran yang selama ini diam-diam merasa iri pada posisi Putri. Setelah Putri selesai bicara, Diana mengangkat tangan. Bu Putri, ide ini menarik, tapi saya dengar ada sebagian staf yang tidak setuju dengan konsep baru ini. Mereka bilang, Ibu hanya ingin mempertahankan jabatan, bukan benar-benar memperbaiki sistem. Suasana ruangan mendadak tegang. Semua mata tertuju pada Putri. Putri menatap Diana tajam. Siapa yang bilang begitu? Diana tersenyum datar. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi kabar itu sudah beredar. Bahkan katanya beberapa dokumen internal bocor keluar. Putri langsung berdiri. Itu tuduhan serius. Tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Junaidi segera menenangkan. Baik, kita jangan langsung menyimpulkan. Saya yakin Bu Putri bisa menjelaskan.
Putri mencoba menahan emosi. Saya tidak tahu apa-apa soal dokumen bocor. Semua file ada di komputer saya dan tidak pernah saya kirim ke siapapun. Namun, Diana tetap tersenyum. Menariknya, file itu dikirim dari alamat email yang menggunakan nama ibu. Ruangan terdiam. Putri kaget bukan main. Apa? Itu tidak mungkin. Email saya aman. Salah satu staf IT menunjukkan layar laptopnya. Ada bukti email dengan nama pengirim putrievironmotors.id yang dikirim ke pihak luar. Junaidi menatap layar itu serius. Kapan email ini dikirim? 2 malam lalu, Pak. Jawab staf IT. Putri merasa kepalanya berat. 2 malam lalu ia memang bekerja lembur di kantor. Tapi ia yakin tidak pernah mengirim apapun. Seseorang pasti menyalahgunakan akses saya, katanya dengan suara gemetar. Rapat dihentikan sementara. Setelah semua orang keluar, hanya tinggal Putri dan Junaidi di ruangan. Putri duduk lemas. Pak Junaidi yang semat tidak melabotaban. Saya tidak akan mengkhianati perusahaan ini. Junaidi menatapnya dalam-dalam. Saya percaya, Bu. Tapi kita harus buktikan. Bagaimana caranya? Saya akan minta tim keamanan IT menelusuri alamat IP pengirim. Jika benar bukan dari komputer ibu, nama ibu akan bersih. Putri menatap Junaidi dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Anda mau membantu saya? Junaidi tersenyum kecil. Karena saya tahu Anda orang yang jujur, meski kadang keras. Mendengar itu, Putri menunduk. Rasa lega bercampur haru sore hari, hasil penyelidikan awal keluar. Ternyata email itu dikirim dari komputer. Kantor bagian pemasaran. Bagian yang dipimpin oleh Diana. Namun, seseorang mengganti nama pengirim agar seolah-olah Birnal dari akun Putri-Putri. Memegang laporan itu dengan tangan gemetar. Jadi benar, ada yang menjebak saya. Junaidi menatapnya serius. Kita belum bisa menuduh siapapun sebelum ada bukti lengkap. Tapi saya akan pastikan nama ibu tidak tercemar. Putri menatapnya dengan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih Pak Junaidi. Kalau bukan karena Anda, saya mungkin sudah dicap buruk oleh semua orang. Junaidi tersenyum. Saya hanya ingin keadilan berjalan. Lagi pula, saya tidak suka melihat orang diperlakukan tidak adil. Untuk pertama kalinya, Putri merasa benar-benar didukung oleh seseorang. Ia tidak terbiasa dengan itu. Biasanya, ia selalu sendirian menghadapi masalah. Tapi kini ada Junaidi. Dan entah kenapa, kehadirannya membuat segalanya terasa lebih ringan. Malamnya, Putri duduk di ruang kerjanya yang sepi. Ia melihat laporan di tangannya sambil memikirkan satu hal. Betapa mudahnya orang menjatuhkan seseorang yang berusaha berubah. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Junaidi. Saya baru dapat kabar, besok Dewan Direksi ingin dengar penjelasan langsung dari Ibu. Jangan khawatir, saya akan ikut hadir. Putri tersenyum kecil. Entah kenapa, saya tidak takut lagi, gumamnya pelan. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berkelip. Besok mungkin akan jadi hari yang berat, tapi kali ini ia tidak sendirian. Besok mungkin akan jadi hari yang berat, tapi kali ini ia tidak sendirian. Pagi itu, Putri datang ke kantor dengan langkah mantap meski wajahnya masih menyimpan ketegangan. Ia mengenakan setelan abu-abu muda dan menata rambutnya rapi. Tidak seperti biasanya, kali ini ia tidak menatap siapapun dengan dingin. Ia hanya ingin satu hal, membersihkan namanya. Rina menyambutnya di depan ruang direksi. Bu, semua sudah siap. Pak Junaidi sudah di dalam. Beliau tadi sempat bilang agar ibu tidak panik. Putri mengangguk pelan. Saya akan baik-baik saja. Pintu ruang direksi terbuka. Semua mata menatapnya. Di meja panjang itu duduk para petinggi perusahaan, termasuk Pak Surya, direktur utama yang terkenal tegas, dan Junaidi yang duduk di sisi kanan ruangan, tenang seperti biasa. Silakan duduk, Bu Putri, kata Pak Surya datar. Kami ingin mendengar penjelasan langsung dari Anda mengenai bocornya dokumen proyek ekspansi. Putri menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bicara. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin menyampaikan dengan jelas. Saya tidak pernah mengirim dokumen itu. Saya tidak tahu siapa pelakunya, tapi saya sudah menyerahkan hasil penyelidikan IT internal.
Email itu dikirim dari komputer bagian pemasaran, bukan dari komputer saya. Pak Surya melirik Junaidi. Apakah benar Pak Junaidi? Junaidi mengangguk. Benar Pak, kami sudah menelusuri alamat IP dan data akses. Ada indikasi kuat bahwa akun Bu Putri disalahgunakan. Beberapa anggota dewan saling berbisik. Putri bisa mendengar nada lega dalam napasnya sendiri. Tapi tiba-tiba, Diana berdiri dari kursinya. Dengan segala hormat, saya rasa laporan itu belum tentu akurat. Semua orang tahu bahwa Bu Putri punya akses ke komputer bagian pemasaran karena posisinya sebagai manajer. Jadi, bisa saja beliau mengirim dari sana. Putri menatap Diana dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan, antara marah dan kecewa. Diana, saya tahu kamu tidak suka padaku, tapi jangan menuduh tanpa bukti. Diana hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin kejelasan, Bu. Pak Surya mengangkat tangan untuk menenangkan suasana. Cukup, kami akan menunggu hasil audit digital penuh sebelum mengambil keputusan. Untuk sementara, Bu Putri tetap menjalankan tugas, tapi di bawah pengawasan langsung Pak Junaidi. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Semua orang memandang Junaidi, termasuk Putri yang kaget. Usai rapat, Putri menghampiri Junaidi di lorong. Sekarang saya di bawah pengawasan Anda. Katanya dengan nada datar. Junaidi tersenyum kecil. Anggap saja kita bekerja lebih dekat. Lagi pula, ini kesempatan untuk buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Putri menghela napas. Saya tidak tahu harus marah atau bersyukur. Kalau begitu pilih bersyukur, jawab Junaidi pelan. Keduanya berjalan berdampingan menuju lift. Untuk pertama kalinya, Putri tidak keberatan berada di dekat Junaidi. Entah kenapa, kehadirannya terasa menenangkan di tengah badai yang menimpa. Beberapa hari berikutnya, mereka sering bekerja bersama. Junaidi ikut mendampingi setiap rapat dan turun ke pabrik bersama Putri untuk memastikan sistem keamanan data berjalan baik. Suatu sore, mereka berada di ruang kontrol pabrik. Komputer-komputer menyala, para staf sibuk bekerja. Putri menunjuk salah satu layar. Kita perlu perketat akses login. Setiap pengguna harus punya kode unik. Kalau tidak, siapapun bisa pakai akun orang lain lagi. Junaidi menatapnya kagum. Saya suka cara berpikir Anda, fokus dan cepat tanggap. Putri menoleh, sedikit tersenyum. Saya tidak ingin masalah ini terulang. Junaidi mendekat, melihat data di layar yang sama. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Saat Putri menoleh, wajah mereka hampir berhadapan. Sekilas, waktu terasa berhenti. Bu, Yus, kata Junaidi perlahan. Putri cepat-cepat memalingkan wajah. Ada yang salah di sistem. Kita lanjut kerja saja. Junaidi menahan senyum. Baik, Bu. Malamnya mereka keluar bersamaan dari kantor. Di depan gedung, angin malam terasa sejuk. Terima kasih sudah bantu saya, kata Putri. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya sudah kehilangan posisi. Saya hanya melakukan yang seharusnya, jawab Junaidi tenang. Dan saya senang bisa melihat sisi lain dari Anda. Putri menatapnya heran. Sisi lain? Ya, sisi yang lembut dan mau mendengar. Putri tidak bisa menahan senyum kecil. Mungkin Anda yang membuat saya jadi begitu. Mereka sama-sama terdiam sesaat. Mobil Putri sudah menunggu di depan, tapi ia belum juga masuk. Ada sesuatu di tatapan Junaidi yang membuatnya tidak ingin pergi terlalu cepat. Akhirnya, Junaidi mengulurkan tangan. Besok kita kerja sama lagi, ya? Putri menatap tangan itu, lalu menjabatnya perlahan. Iya, besok. Pegangan tangan itu singkat, tapi meninggalkan perasaan hangat yang bertahan lama di benak Putri. Ketika mobilnya melaju pulang, Putri bersandar dan menatap jalan yang basah oleh gerimis. Ia tersenyum kecil sambil bergumam. Mungkin ini bukan hanya soal pekerjaan lagi. Gumam Putri sambil menatap jalan yang basah oleh gerimis. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lebih tenang karena hubungan kerjanya dengan Junaidi semakin baik, tapi di sisi lain, ia tahu hasil audit digital akan keluar hari ini, dan itu akan menentukan nasibnya di perusahaan. Rina menghampiri dengan wajah tegang. Bu, rapat dewan dimajukan jadi jam 10. Hasil audit sudah sampai di tangan Pak Surya. Putri mengangguk pelan.
Baik. Siapkan semua dokumen pendukung, Rina. Saya ingin menghadapi ini dengan kepala tegak. Pukul 10 tepat, ruang rapat direksi kembali penuh. Junaidi sudah di sana, menatap Putri dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tenang, tapi sedikit tegang. Pak Surya membuka rapat dengan suara berat. Hasil audit sudah kami terima. Tim IT menemukan bahwa pengiriman dokumen benar dilakukan dari komputer bagian pemasaran, tapi ada data tambahan yang baru kami temukan. Semua mata menatapnya. Beberapa menit sebelum email itu terkirim, sistem mendeteksi login menggunakan kartu identitas digital milik Bu Putri. Ruangan mendadak sunyi. Putri langsung kaget. Tidak mungkin. Saya tidak pernah menempelkan kartu itu di komputer bagian pemasaran. Pak Surya melanjutkan. Data menunjukkan kartu Anda digunakan pukul 22.3 malam. Itu waktu lembur Anda, bukan? Putri terdiam. Ia memang masih di kantor jam segitu, tapi ia ingat jelas sedang berada di ruangannya sendiri, menutup laporan mingguan. Pak, saya yakin ada yang memanipulasi data itu, katanya akhirnya. Mungkin ada yang menyalin kode kartu saya. Namun sebelum ada yang bicara lagi, Diana berdiri dengan wajah pura-pura prihatin. Saya tahu ini sulit, tapi kita harus realistis. Semua bukti mengarah pada Ibu Putri. Putri menatapnya tajam. Berhenti berpura-pura peduli, Diana. Pak Surya menepuk meja pelan. Cukup, kami belum mengambil keputusan. Tapi sementara Bu Putri akan diberhentikan sementara dari semua tanggung jawab manajerial hingga penyelidikan. Selesai. Kata-kata itu seperti petir di telinga Putri. Ia tidak bisa percaya apa yang baru didengarnya. Setelah rapat selesai, Putri melangkah keluar dengan wajah pucat. Rina menunggunya di luar. Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Putri memaksakan senyum tipis. Tidak apa-apa, Rina. Ini bukan salahmu. Langkahnya terasa berat menuju lift. Saat pintu hampir tertutup, sebuah tangan menahannya. Junaidi, Bu Putri, katanya pelan. Saya tahu ini berat, tapi percayalah, saya akan cari tahu siapa yang sebenarnya di balik ini. Putri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk apa, Pak Junaidi? Semua orang sudah percaya saya bersalah. Junaidi menatapnya dalam. Saya tidak. Pintu lift tertutup. Hanya dua kata itu yang terus terngiang di kepala Putri. Sore harinya, Putri duduk sendirian di kafe dekat kantor. Kopinya sudah dingin, tapi pikirannya terus berputar. Ia memikirkan semua yang terjadi, semua data, semua kemungkinan. Lalu tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari Junaidi masuk. Saya temukan sesuatu. Tolong jangan pergi kemana-mana. Dan saya ke sana sekarang. Tak lama kemudian Junaidi datang tergesa. Ia duduk di hadapan Putri dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini salinan log system dari server cadangan. Ada sesuatu yang aneh. Putri menatap layar laptop saat Junaidi menampilkan data itu. Ternyata, login dengan kartu identitas digital Putri dilakukan dari terminal komputer cadangan, bukan terminal utama di ruangannya. Artinya, gumam Putri pelan. Artinya, seseorang menyalin kode dari kartu digital Anda dan memakainya di komputer lain, jelas Junaidi. Dan akses itu hanya bisa dilakukan oleh orang dalam yang paham sistem keamanan. Putri menatapnya serius. Jadi benar ada yang ingin menjatuhkan saya. Junaidi mengangguk. Dan saya punya firasat siapa orangnya. Putri tahu siapa yang ia maksud, tapi ia menahan diri. Kita butuh bukti sebelum menuduh. Betul, kata Junaidi pelan. Besok saya akan kumpulkan bukti lengkap, tapi saya ingin Anda tahu, jangan kehilangan kepercayaan diri. Anda tidak sendiri. Putri menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa lega. Ia ingin berterima kasih, tapi kata-katanya tertahan. Ketika Junaidi hendak pergi, Putri berdiri dan berkata pelan, Pak Junaidi, terima kasih. Ia mengulurkan tangan, dan Junaidi menyambutnya tanpa ragu. Kali ini genggaman mereka lebih lama, lebih hangat, dan penuh makna yang sulit dijelaskan. Mereka tidak bicara apa-apa setelah itu, tapi tatapan mereka cukup untuk mengatakan semuanya. Malam itu, di apartemennya, Putri memandangi layar laptop yang masih menampilkan data log. Ia tahu untuk permainan ini belum selesai, tapi ia tidak akan menyerah.
Kalau mereka pikir bisa menjatuhkanku, mereka salah besar, katanya pelan. Namun dalam hatinya, ia sadar satu hal. Perjuangan kali ini bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk orang yang diam-diam mulai ia percayai sepenuh hati. Namun dalam hatinya ia sadar satu hal. Perjuangan kali ini bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk orang yang diam-diam mulai ia percayai sepenuh hati. Keesokan paginya, Putri tiba lebih awal di kantor meski secara resmi ia sudah dibebas tugaskan. Ia datang bukan sebagai manajer, tapi sebagai seseorang yang ingin membuktikan kebenaran. Rina kaget melihatnya. "Bu, saya kira ibu belum boleh ke kantor." Putri tersenyum tipis. "Saya beraksa datang untuk rapat. Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu." Tak lama kemudian Junaidi muncul di lobi. Ia membawa laptop dan map tebal berisi hasil penyelidikan tambahan. "Kita harus bicara di tempat yang aman. Saya curiga ada yang memantau sistem internal." Mereka berdua menuju ruang arsip lama di lantai bawah, ruangan yang jarang dipakai. Di sana, Junaidi menyalakan laptopnya dan menunjukkan data baru. "Saya menemukan log akses dari 2 minggu lalu. Ada satu akun internal yang masuk ke server tanpa izin, lalu menyalin file dengan nama proyek yang sama dengan yang bocor," jelasnya. Putri menatap layar. "Akun siapa itu?" "Masih belum jelas, tapi saya punya dugaan kuat itu milik seseorang dari bagian pemasaran." Nama penggunanya disamarkan. Putri menegakkan tubuh. "Diana." Junaidi menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kita tidak boleh asal tuduh, tapi semua tanda mengarah ke sana." Tiba-tiba lampu ruangan berkedip 2 kali, lalu layar laptop Junaidi menampilkan pesan error. "Server internal sedang diperbarui." Junaidi langsung panik. "Tidak, ini bukan pembaruan biasa. Seseorang sedang menghapus data." Putri terkejut. "Bisa dihentikan?" "Saya coba." Junaidi cepat-cepat mengetik perintah pemulihan. Namun tak lama layar menjadi hitam. Semua file hilang. Putri menatapnya dengan wajah pucat. "Semua datanya?" Junaidi menutup mata sesaat, menenangkan diri. "Sebagian besar ya, tapi mungkin masih ada salinan otomatis di server cadangan kedua. Tapi kita tidak punya akses langsung ke sana." "Siapa yang punya akses?" tanya Putri cepat. "Direktur utama dan kepala pemasaran," jawab Junaidi pelan. Putri mengepalkan tangan. "Kalau begitu kita harus dapatkan akses itu." Junaidi menatapnya. "Ibu yakin mau melangkah sejauh ini? Ini bisa jadi berbahaya bagi posisi Anda." Putri menatapnya tegas. "Saya sudah kehilangan posisi. Tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan selain nama baik saya." Junaidi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, kita lakukan bersama." Sore itu mereka menunggu sampai kantor sepi. Putri menggunakan kartu akses pribadinya untuk masuk ke ruang server cadangan. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaan ruangan itu. Cahaya biru dari layar komputer menerangi wajah mereka. "Ini dia," kata Junaidi sambil mengutak-atik sistem. "Saya akan coba buka file cadangan sebelum sistem utama menimpa datanya." Putri berdiri di belakangnya, menahan napas. Beberapa menit berlalu dalam hening. Akhirnya tekan layar menampilkan daftar file lama. Junaidi tersenyum. "Kita berhasil." Putri mendekat. "Ada log pengguna?" "Ya." Junaidi membuka salah satu file, dan di situ tertulis nama pengguna yang melakukan login tidak sah. Diana PMS1. Putri menatap layar itu lama. Jadi benar. Namun belum sempat mereka menyalin data itu, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang dan suara langkah kaki terdengar. "Bu Putri, Pak Junaidi." Suara itu milik Pak Surya. "Kalian sedang apa di sini?" Putri dan Junaidi langsung menoleh. Putri mencoba menjelaskan. "Pak, kami menemukan bukti penting tentang kebocoran data." "Kami baru saja," Pak Surya mengangkat tangannya. "Pengen tahu, tapi kalian tidak boleh mengakses server tanpa izin. Saya sudah dapat laporan dari keamanan." Junaidi berdiri dan menatap tenang. "Kami lakukan ini untuk menyelamatkan reputasi perusahaan, Pak. Dan kami sudah menemukan bukti pelaku sebenarnya." Pak Surya terlihat ragu. "Benarkah?" Putri mengangguk tegas. "Ya, Pak. Semua jejak mengarah ke bagian pemasaran."
Pak Surya menatap keduanya beberapa detik, lalu berkata, "Kalau begitu, saya ingin lihat datanya besok pagi. Serahkan semuanya padaku." Setelah ia pergi, Putri menatap Junaidi. "Kau percaya dia akan bantu kita?" Junaidi menghela napas. "Saya ingin percaya, tapi dunia korporat tidak sesederhana itu." Malamnya, Putri kembali ke apartemen dengan pikiran yang berat. Ia tahu bukti sudah di tangan, tapi juga sadar bahwa permainan ini bisa berubah kapan saja. Ketika hendak menutup laptop, ia melihat pesan baru dari Junaidi. "Saya akan pastikan file itu aman. Apapun yang terjadi, jangan menyerah." Putri tersenyum kecil. "Terima kasih, Junaidi." Ia menatap keluar jendela. Hujan turun lagi malam itu. Kali ini bukan rasa takut yang mendominasi, tapi harapan kecil bahwa kebenaran akan segera muncul. Kali ini bukan rasa takut yang mendominasi, tapi harapan kecil bahwa kebenaran akan segera muncul. Namun, keesokan paginya semua harapan itu nyaris runtuh. Begitu Putri tiba di kantor, Rina berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Bu, file bukti yang kemarin disimpan Pak Junaidi." "Hilang," Putri terkejut. "Apa maksudmu hilang?" "Server cadangan dikunci total, Bu. Semua data yang kita temukan tadi malam sudah tidak bisa diakses. Katanya, sistem mendeteksi pelanggaran dan otomatis menghapus file yang tidak terdaftar di izin resmi." Putri merasa lututnya lemas. Tidak mungkin. Belum sempat ia mencerna semuanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Junaidi muncul. "Jangan panik. Saya sedang ke kantor. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Beberapa menit kemudian, Junaidi tiba. Wajahnya tampak serius. Mereka masuk ke ruang rapat kecil yang kosong. "Seseorang sudah lebih dulu mengakses sistem sebelum saya sempat amankan file itu," jelas Junaidi. "Dan yang lebih aneh, akses itu berasal dari akun direktur utama sendiri." Putri menatapnya dengan kaget. "Pak Surya?" Junaidi mengangguk. "Ya, tapi bisa jadi orang lain memakai akunnya." Putri menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Dia orang yang paling saya hormati di sini." Junaidi menatapnya dalam. "Dunia bisnis tidak selalu hitam putih, Bu. Kadang yang kita percaya justru bisa memainkan situasi." Putri menunduk. Dalam hatinya ada rasa ragu yang sulit dijelaskan. Ia ingat Pak Surya adalah sosok yang memberinya kesempatan bertahun-tahun lalu. Tapi sekarang, semua terasa kabur. Siang itu, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Putri dipanggil lagi, kali ini tanpa tahu alasannya. Begitu masuk, ia langsung tahu sesuatu tidak beres. Di layar besar terpampang dokumen baru, dan anehnya, semua file itu berasal dari komputernya sendiri. Pak Surya membuka pembicaraan. "Bu Putri, ini hasil pemeriksaan tambahan. Ternyata ada beberapa dokumen lain yang juga bocor, dan semuanya dikirim melalui akun Anda." Putri berdiri. "Tidak, itu tidak benar. Kami bahkan sudah menemukan bukti kemarin bahwa ada penyalahgunaan akun saya." Diana langsung memotong dengan nada manis tapi menusuk. "Tapi sayangnya, semua bukti yang ibu maksud sudah terhapuskan." Ruangan mendadak hening. Putri menatap semua wajah yang kini tampak ragu padanya. Pak Surya menatapnya lama sebelum berkata, "Bu Putri, kami menghargai dedikasi Anda selama ini. Tapi perusahaan tidak bisa mempertaruhkan reputasinya. Anda dinonaktifkan sementara dari semua kegiatan perusahaan sampai ada keputusan akhir." Kata-kata itu menghantam Putri seperti badai. Ia berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Setelah rapat, Junaidi mengejarnya keluar ruangan. "Bu Putri, dengarkan saya. Ini belum berakhir. Kita masih bisa temukan jalannya." Putri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Junaidi, saya sudah berusaha. Tapi setiap kali saya bangkit, ada saja yang menjatuhkan. Mungkin saya memang harus pergi." Junaidi menggeleng pelan. "Jangan bicara begitu. Kalau Anda pergi sekarang, mereka menang. Saya tidak akan biarkan itu terjadi." Putri tersenyum pahit. "Anda orang baik, tapi saya tidak ingin menyeret Anda ke dalam masalah saya." "Masalah ini bukan hanya milik Anda," jawab Junaidi tegas. "Kebenaran harus dibuktikan, dan saya sudah terlalu jauh untuk mundur." Tatapan mereka bertemu, tidak ada kata lagi. Tapi di antara keheningan itu, ada kepercayaan yang tumbuh semakin kuat.
Sore hari, Putri berdiri di depan jendela kantornya untuk terakhir kali. Ruangan itu kini terasa kosong, tapi ada kedamaian aneh di dalam dirinya. Ia sadar, mungkin ini akhir dari karir yang ia bangun selama 20 tahun. Tapi bukan akhir dari harga dirinya. Junaidi masuk pelan. Saya sudah bicara dengan pihak keamanan internal. Ada cara lain untuk menelusuri data lama, tapi butuh waktu dan keberanian. Putri menatapnya. Apa maksudnya? Kita bisa minta akses langsung ke sistem pusat investor. Semua transaksi dan data komunikasi tersimpan di sana, tidak bisa dihapus oleh siapapun, bahkan direktur utama sekalipun. Putri terdiam. Tapi itu di luar kewenangan kita. Junaidi menatapnya serius. Kalau Anda setuju, saya yang akan tanggung risikonya. Putri menatap pria itu lama. Dalam hatinya, perasaan yang dulu dingin kini berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih tulus. Ia mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita lakukan. Malam itu, mereka duduk di ruang kerja Junaidi yang remang. Di depan layar laptop, mereka berdua menatap data investor yang mulai terbuka satu persatu. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah catatan transaksi besar dari akun milik Pak Surya ke rekening pribadi Diana. Putri tertegun. Jadi, mereka bekerja sama? Junaidi menatapnya tegas. Sepertinya begitu. Mereka ingin menyingkirkan Anda agar proyek ekspansi bisa dikuasai pihak mereka. Putri menarik napas panjang. Jadi ini bukan sekadar masalah data. Ini permainan kekuasaan. Junaidi menatapnya. Suaranya lembut tapi yakin. Dan kita sudah di tengah-tengahnya. Putri menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, karena tidak menyerah pada saya." Junaidi hanya tersenyum. Saya tidak pernah berniat menyerah, tidak pada Anda. Mereka saling menatap dalam diam, dan untuk pertama kalinya, Putri merasa tidak takut lagi menghadapi hari esok. Mereka saling menatap dalam diam, dan untuk pertama kalinya, Putri merasa tidak takut lagi menghadapi hari esok. Keesokan paginya, semangat baru itu membuat Putri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian yang sederhana tapi rapi, jauh dari kesan dingin dan arogan seperti dulu. Di cermin ia melihat bayangan dirinya, bukan lagi sosok manajer tinggi hati, tapi seorang wanita yang siap memperjuangkan kebenaran. Junaidi sudah menunggunya di kafe kecil dekat kantor. Saya sudah siapkan semua salinan data, termasuk bukti transaksi antara Pak Surya dan Diana, katanya sambil menatap serius. Putri duduk di depannya. Apa langkah kita selanjutnya? Kita akan kirimkan semua data ini langsung ke Dewan Komisaris Pusat, jawab Junaidi mantap. Mereka yang berwenang melakukan audit internal. Putri sempat ragu. Kalau langkah ini gagal, nama kita bisa benar-benar hancur. Junaidi menatapnya lembut. Tidak ada perjuangan tanpa risiko. Tapi saya percaya, kali ini kita tidak salah. Putri mengangguk. Ia tahu Junaidi benar. Selama ini ia hidup dengan kebanggaan palsu. Tapi pria sederhana di hadapannya justru mengajarkan arti keberanian yang sesungguhnya. Beberapa jam kemudian, mereka berdua duduk di ruang tunggu kantor pusat. Ruangan besar itu terasa menegangkan, penuh dengan rasa cemas dan harapan. Seorang staf memanggil mereka masuk. Di dalam, 5 orang anggota Dewan Komisaris sudah duduk rapi. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh-baya berwibawa, membuka percakapan. Bu Putri, Pak Junaidi, kami menerima laporan dan data yang Anda kirimkan. Kami ingin mendengar langsung penjelasan Anda. Putri menatap Junaidi sejenak, lalu mulai bicara dengan tenang tapi tegas. Ia menjelaskan kronologi dari awal. Kebocoran data, tuduhan palsu, hingga penemuan bukti transaksi yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Setiap kata yang keluar terasa jujur. Tidak ada lagi nada sombong, tidak ada upaya membenarkan diri. Hanya seorang wanita yang berjuang membersihkan nama baiknya. Setelah selesai, ruangan hening selama beberapa detik. Lalu salah satu komisaris bertanya, "Dan Anda yakin data ini valid?" Junaidi maju selangkah. "Saya yang menelusuri semuanya, Pak. Data ini langsung dari sistem pusat, tidak bisa dimanipulasi.
Semua bukti autentik. Para komisaris saling bertukar pandang. Baik, kami akan meninjau laporan ini secara menyeluruh. Tapi untuk sementara, kami minta agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi keluar. Putri mengangguk patuh. Kami mengerti, Pak. Sepulang dari pertemuan itu, mereka berjalan keluar gedung dalam diam. Udara sore terasa lebih ringan dari biasanya. Junaidi berhenti di depan taman kecil di dekat parkiran. Ibu, terima kasih karena berani melangkah sejauh ini. Putri menatapnya sambil tersenyum tipis. Harusnya saya yang berterima kasih. Tanpa Anda, saya mungkin sudah menyerah. Junaidi tertawa kecil. Jangan berlebihan, Bu. Saya cuma orang biasa. Putri menggeleng pelan. Tidak, Junaidi. Anda luar biasa. Anda mengajari saya arti kerendahan hati yang sebenarnya. Angin sore berhembus lembut. Sesaat mereka hanya berdiri, saling menatap dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Lalu Putri berkata pelan, "Boleh saya minta satu hal?" "Apa itu?" tanya Junaidi. "Jangan panggil saya Bu terus. Panggil saja Putri." Junaidi tertegun sejenak lalu tersenyum. "Baiklah, Putri." Nama itu terdengar berbeda saat keluar dari bibir Junaidi. Lebih lembut, lebih jujur. Putri menunduk sedikit, menahan senyum yang nyaris tak bisa disembunyikan. Malamnya, Putri menerima panggilan dari salah satu anggota Dewan Komisaris. "Bu Putri, kami baru saja menyelesaikan pemeriksaan awal. Kami menemukan kejanggalan pada laporan keuangan. Besok pagi kami akan memanggil Pak Surya dan Ibu Diana untuk dimintai keterangan." Putri menatap layar ponselnya lama setelah panggilan berakhir. Ia merasa degup jantungnya berirama cepat. Akhirnya, semuanya mulai terungkap, gumamnya. Ia segera mengabari Junaidi. Tak lama kemudian, pesan balasan datang. "Bagus, tapi hati-hati. Mereka pasti tahu kita sedang bergerak." Putri tersenyum kecil. "Aku sudah tidak takut lagi," balasnya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa tegang. Semua orang membicarakan kabar bahwa Dewan Pusat datang langsung untuk melakukan audit. Diana terlihat gelisah. Ina beberapa kali mencoba menghubungi seseorang lewat ponselnya, tapi tidak ada jawaban. Pak Surya pun tampak tak tenang. Wajahnya pucat saat mobil Dewan Pusat tiba di halaman. Putri dan Junaidi berdiri di sisi koridor, menyaksikan semua itu dengan tenang. "Waktunya kebenaran bicara," bisik Junaidi. Putri mengangguk. "Ya, dan kali ini tidak ada yang bisa menutupinya lagi." "Ya, dan kali ini tidak ada yang bisa menutupinya lagi." Suara langkah para anggota Dewan Pusat menggema di koridor. Semua karyawan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dalam hati Putri berusaha tetap tenang, meski tangannya sedikit gemetar. Rapat besar dimulai di ruang utama perusahaan. Semua kepala divisi dipanggil, termasuk Pak Surya, Diana, dan Putri sendiri. Junaidi duduk di sisi belakang ruangan sebagai saksi dan penyusun laporan teknis. Ketua Dewan membuka pertemuan dengan suara tegas. "Kami sudah menerima laporan lengkap dari tim audit. Hari ini kami akan mengonfirmasi beberapa temuan penting." Suasana ruangan langsung hening. Semua mata tertuju ke arah depan. Ketua Dewan melanjutkan, "Kami menemukan adanya transaksi keuangan yang tidak sah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi salah satu pegawai. Dana itu terkait dengan proyek ekspansi luar negeri yang sempat tertunda." Pak Surya mencoba tersenyum. "Mungkin ada kesalahan pencatatan, Pak. Kami bisa jelaskan." Namun Ketua Dewan memotong. "Kami sudah menelusuri sumbernya. Semua transaksi dilakukan dengan otorisasi akun direktur utama." Ruangan seketika tegang. Pak Surya menatap bingung. "Saya tidak pernah." Sebelum ia selesai, salah satu anggota Dewan mengangkat berkas tambahan. "Dan di sini juga tercatat bahwa sebagian dana itu dialihkan ke rekening pribadi saudari Diana." Diana langsung berdiri. "Itu tidak benar. Ada yang menjebak saya." Ketua Dewan menatapnya dingin. "Kami sudah membandingkan jejak digitalnya. Semua akses berasal dari komputer Anda sendiri." Semua orang berbisik-bisik. Diana menatap ke arah Putri, wajahnya penuh kebencian. "Ini ulah kamu ya? Kamu sengaja menjatuhkan aku." Putri berdiri dengan tenang. "Aku tidak perlu menjatuhkan siapapun, Diana. Aku hanya berusaha membersihkan nama baikku."
Pak Surya akhirnya menunduk. Wajahnya lesu. Saya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Ketua Dewan menutup berkas di tangannya. Dengan bukti ini, Dewan memutuskan untuk mencopot posisi Direktur Utama dan Kepala Pemasaran, serta memulihkan nama baik Ibu Putri sebagai manajer utama. Tepuk tangan kecil terdengar di sudut ruangan. Sebagian karyawan tersenyum lega. Putri menatap Junaidi, dan Junaidi membalas dengan senyum hangat penuh bangga. Setelah rapat selesai, Putri berjalan keluar dengan langkah pelan. Udara siang terasa berbeda kali ini. Lebih ringan, seolah beban panjang akhirnya terangkat dari dadanya. Junaidi menyusul dari belakang. Selamat Putri. Akhirnya semuanya selesai. Putri berbalik, menatapnya dengan mata yang berkilat lembut. Tidak Junaidi, semuanya tidak akan selesai tanpa kamu. Kalau bukan karena keberanianmu, aku tidak akan bisa berdiri di sini. Junaidi tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang benar. Putri mendekat sedikit. Dan karena itu, kamu jadi bagian paling penting dalam hidup saya sekarang. Suasana hening sejenak. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Putri mengulurkan tangannya lebih dulu. Junaidi menyambutnya tanpa ragu. Pegangan itu hangat, bukan hanya tanda terima kasih, tapi juga awal dari sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, suasana kantor mulai kembali normal. Putri kembali ke ruangannya yang dulu, tapi kali ini dengan suasana hati yang jauh berbeda. Ia lebih ramah, lebih terbuka, dan karyawan tak lagi canggung saat berbicara dengannya. Rina bahkan bercanda, sekarang Bu Putri bukan cuma manajer terbaik, tapi juga paling sabar di perusahaan. Putri tertawa kecil. Mungkin dulu saya memang terlalu tinggi hati, tapi hidup sudah cukup banyak mengajarkan saya cara untuk turun dan belajar menghargai. Junaidi mengetuk pintu dan masuk membawa 2 gelas kopi. Untuk manajer baru yang lebih hangat, katanya sambil tersenyum. Putri mengambil gelas itu. Dan untuk investor yang paling jujur, balasnya. Mereka duduk berdua di ruang kerja itu. Tidak ada kata berlebihan. Tidak ada janji besar. Hanya keheningan hangat di antara 2 orang yang pernah saling asing, kini saling memahami. Sore menjelang. Dari balik jendela, cahaya matahari menerpa wajah mereka. Putri menatap ke arah luar lalu berkata pelan. Tahu tidak, dulu saya kira harga diri berarti tak boleh kalah dari siapapun. Tapi ternyata, harga diri yang sebenarnya adalah ketika kita berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Junaidi tersenyum, dan cinta yang sebenarnya adalah ketika 2 orang bisa saling belajar tanpa saling merendahkan. Putri menatapnya dengan mata lembut. Kamu benar. Mereka saling berhadapan, dan tanpa sadar, Putri mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Junaidi pun menatapnya dalam. Tak ada kata yang keluar, hanya detik panjang yang dipenuhi rasa syukur dan kehangatan. Saat tangan mereka kembali bersentuhan, Putri berbisik, "Terima kasih Junaidi, karena kamu tidak pernah menyerah pada aku." Dan aku tidak akan pernah, jawab Junaidi perlahan. Mereka tersenyum, menatap satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, Putri merasa hidupnya benar-benar damai. Mereka tersenyum, menatap satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, Putri merasa hidupnya benar-benar damai. Beberapa minggu pun berlalu. Setelah semua kasus diselesaikan secara resmi, suasana perusahaan berubah jauh lebih tenang. Banyak karyawan yang kini lebih terbuka, bekerja dengan semangat baru. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi tekanan dari atasan yang semena-mena. Putri menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi membentak bawahan, tak lagi menatap orang dengan sinis. Kini ia lebih sering mendengarkan, memberi arahan dengan sabar, bahkan sesekali menertawakan hal-hal kecil bersama timnya. Rina sering menggoda, "Bu, kalau dulu seperti ini dari awal, semua orang pasti betah kerja di bawah ibu." Putri tertawa.
Kalau saya tahu dulu apa yang saya tahu sekarang, mungkin saya tidak akan kehilangan begitu banyak. Sore itu, setelah jam kerja, Putri berjalan ke balkon kantor. Pemandangan kota di bawahnya terasa indah. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam, lalu teringat seseorang yang sudah beberapa hari tidak datang ke kantor. Junaidi kemana ya? Gumamnya. Seakan menjawab pertanyaannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Maaf, belum sempat ke kantor. Saya ingin bicara denganmu sore ini. Bisa ke taman dekat jembatan merah jam 5. Putri tersenyum. Orang ini selalu tepat waktu, katanya pelan, lalu mengambil tas dan segera berangkat. Taman itu sepi, hanya beberapa anak kecil bermain di kejauhan. Angin sore berhembus lembut saat Junaidi datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Untuk yang sudah berjuang tanpa menyerah, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir. Putri menerimanya, menatap pria itu dengan senyum tulus. Dan untuk yang selalu ada, bahkan saat semua orang menjauh. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati teh sambil berbicara tentang banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang perubahan di perusahaan, hingga tentang mimpi mereka masing-masing. Sekarang, perusahaan akan mulai ekspansi ke luar negeri lagi, kata Putri. Tapi kali ini aku ingin melibatkan tim baru yang lebih terbuka. Aku tidak mau mengulang kesalahan lama. Junaidi mengangguk. Itu keputusan bagus. Dan kalau kamu butuh dukungan investor... Ia berhenti sejenak, menatap Putri sambil tersenyum. Aku siap bantu lagi. Putri tertawa kecil. Tentu saja. Tapi kali ini, aku tidak akan menilaimu dari pakaianmu. Keduanya tertawa bersama. Tawa yang ringan, tanpa beban, tapi penuh makna. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri rapat resmi di kantor pusat untuk presentasi proyek baru. Kali ini, Putri berdiri di depan layar dengan percaya diri yang tulus. Bukan karena jabatan, tapi karena keyakinan akan tim yang solid dan dukungan orang-orang yang ia percayai. Di baris belakang, Junaidi duduk memperhatikannya. Ia tersenyum melihat perubahan besar pada wanita itu. Wanita yang dulu dingin dan sombong, kini menjadi sosok yang kuat tapi lembut. Setelah presentasi selesai, semua hadirin bertepuk tangan. Putri menatap ke arah Junaidi, dan mereka saling bertukar pandang sejenak. Tak perlu kata apapun, cukup senyum yang saling memahami. Malam harinya, setelah acara usai, Putri dan Junaidi berjalan keluar bersama. Jalanan lengang, lampu kota berkelip di kejauhan. Putri berkata pelan, "Tahu tidak, dulu aku pikir aku punya segalanya. Tapi ternyata, yang paling penting bukan harta atau jabatan, melainkan orang-orang yang tulus di sekitar kita." Junaidi menatapnya hangat. "Dan kamu sudah menemukan itu sekarang," Putri mengangguk. "Iya, dan salah satunya berdiri di sebelahku sekarang." Junaidi menatapnya lama. "Putri, boleh aku jujur?" Putri tersenyum lembut. "Bukannya kamu selalu jujur?" Junaidi menarik napas. "Aku ingin tetap di sini, bukan hanya sebagai investor atau teman kerja, tapi sebagai seseorang yang ingin menemanimu." Putri terdiam beberapa detik. Ia menatap Junaidi, lalu tersenyum. "Kau tahu, dulu aku paling benci kata temani. Tapi sekarang, aku merasa itu kata yang paling indah." Mereka berjalan pelan berdampingan. Tangan mereka saling bersentuhan tanpa disadari. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diucapkan, namun dari tatapan mereka, semuanya sudah jelas. Mereka berjalan pelan berdampingan, tangan mereka saling bersentuhan tanpa disadari. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diucapkan, namun dari tatapan mereka, semuanya sudah jelas. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Putri dan Junaidi berjalan dengan tenang. Perusahaan tempat mereka bekerja kini berkembang pesat. Banyak perubahan positif terjadi. Budaya kerja lebih terbuka, hubungan antar pegawai lebih akrab, dan setiap ide baru mendapat kesempatan untuk berkembang. Putri kini tak hanya dikenal sebagai manajer yang cerdas, tapi juga sebagai sosok yang bijak dan rendah hati. Setiap orang menghormatinya bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusannya. Di sisi lain, Junaidi tetap menjadi investor perusahaan,
Namun kali ini, ia lebih sering terlihat berdiskusi langsung dengan tim di lapangan. Tak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan. Semua bekerja seperti keluarga. Suatu pagi, Putri sedang berdiri di depan ruang rapat dengan secangkir kopi di tangan. Rina datang menghampiri sambil tersenyum lebar. "Bu, saya dengar proyek ekspansi ke Malaysia sudah disetujui?" Putri mengangguk bahagia. Ya, akhirnya setelah semua perjuangan panjang. Dan kali ini, semuanya berjalan dengan cara yang jujur. "Luar biasa, Bu," kata Rina bangga. "Kalau boleh jujur, saya dulu takut banget sama ibu. Tapi sekarang, rasanya bekerja di bawah ibu justru menyenangkan." Putri tersenyum hangat. "Terima kasih, Rina. Mungkin dulu saya terlalu sibuk membuktikan diri, sampai lupa cara memperlakukan orang dengan baik." Rina menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang ibu sudah berubah." Putri menepuk bahunya lembut. "Kamu juga hebat, Rina. Tanpa kamu dan teman-teman lain, saya mungkin tidak akan bisa sejauh ini." Beberapa jam kemudian, Junaidi datang membawa beberapa dokumen. Ia terlihat santai seperti biasa, mengenakan kemeja sederhana. "Sudah siap untuk rapat besar besok?" tanyanya sambil menyerahkan berkas. Putri mengambilnya sambil tersenyum. "Selalu siap, apalagi kalau ada kamu di sisi saya." Junaidi menatapnya sambil terkekeh. Kalimat itu berbahaya kalau didengar Rina. Mereka tertawa bersama. Suasana di antara keduanya selalu terasa ringan, tapi penuh kehangatan yang sulit dijelaskan. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, mereka kembali duduk di balkon seperti dulu. Langit sore berwarna jingga, dan suara kendaraan kota menjadi latar yang menenangkan. Putri menatap jauh ke horizon. "Hidup ini lucu ya, Junaidi. Dulu aku pikir aku tahu segalanya, tapi ternyata aku justru belajar paling banyak dari kesalahan." Junaidi menatapnya dengan lembut. "Kesalahan itu bukan akhir, Putri. Justru dari situlah kita belajar untuk jadi lebih baik." Putri menoleh padanya. "Dan kamu adalah bagian dari proses belajarku itu." Junaidi tersenyum pelan. "Saya hanya beruntung bisa menemani seseorang sekuat kamu." Putri tertawa kecil. "Sampai sekarang kamu masih bilang saya kuat, padahal waktu itu saya hampir menyerah." "Ya, tapi kamu tidak jadi menyerah," jawab Junaidi tenang. "Itu bedanya." Putri menatapnya dalam. Tak ada kata lain yang bisa menggambarkan perasaannya saat itu selain rasa syukur. Imun gak hanya mendapatkan kembali karier dan kepercayaan diri, tapi juga menemukan seseorang yang membuat hidupnya lebih berarti. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mereka mengadakan acara perayaan ulang tahun. Semua karyawan hadir, termasuk Putri dan Junaidi. Di tengah keramaian, Junaidi berdiri di samping Putri sambil berkata, pelan, "Dulu kamu bilang harga diri adalah hal paling penting dalam hidupmu." Putri menatapnya sambil tersenyum. "Ya, dan sekarang aku tahu harga diri bukan berarti harus merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa tetap rendah hati tanpa kehilangan jati diri." Junaidi mengangguk. Itu pelajaran yang tidak semua orang bisa pahami. Putri menatap kerumunan karyawan yang tertawa dan saling bercanda. Aku senang akhirnya bisa melihat mereka bahagia begini. Dulu kantor ini terasa dingin, tapi sekarang hangat sekali. Junaidi menatapnya lembut. Mungkin karena hatimu juga sudah hangat sekarang. Putri menoleh padanya dan tersenyum. Ia tidak membantah. Ia hanya meraih tangan Junaidi pelan dan menggenggamnya erat. Kali ini tanpa rasa canggung, tanpa rasa takut. Beberapa bulan setelah itu, mereka berdua memulai proyek baru bersama. Tidak hanya sebagai rekan bisnis, tapi sebagai dua orang yang saling mendukung dalam setiap langkah. Setiap kali mereka berdebat soal ide, mereka juga belajar saling mendengarkan. Setiap kali salah satu lelah, yang lain selalu hadir memberi semangat. Dan setiap kali mereka menatap masa depan, keduanya tahu bahwa kisah ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perubahan dan keberanian untuk memulai ulang. Di akhir hari, Putri menulis satu kalimat di buku catatannya. Kesombongan pernah membuatku kehilangan banyak hal, tapi kerendahan hati mengajarkanku cara untuk mendapatkan semuanya kembali dengan cara yang lebih indah. Ia menutup buku itu,
menatap keluar jendela tempat matahari terbenam, lalu tersenyum. "Terima kasih Junaidi," bisiknya pelan. "Karena kamu, aku belajar cara mencintai dengan benar." Junaidi muncul di belakangnya, tersenyum. "Dan karena kamu, aku tahu arti cinta yang tidak perlu banyak kata." Mereka berdiri berdampingan, menatap langit senja yang perlahan memudar. Tidak ada janji muluk, hanya keyakinan bahwa mereka akan terus berjalan bersama dengan hati yang tenang dan cinta yang tumbuh dari kejujuran.